Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hengki Setiawan, yang kedua ada Desi Arindi, Putri Regina, yang ketiga ada saya sendiri Wasusendaya, dan yang keempat ada Erika Marina. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perilaku Petani, Pangan dan Hortikultura dalam menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember. Selanjutnya, latar belakang yang akan kami ambil di sini yaitu pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan suatu negara serta dapat mensejahterakan para petani. Adanya peraturan resmi nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan menjadi nomor 77 tahun 2005 tentang pupuk bersubsidi bagi sektor pertanian membuat pupuk menjadi sarana produksi yang sangat penting untuk petani. Tujuan dari adanya bantuan ini berupa subsidi pupuk yaitu menjaga stabilan harga, meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, serta membantu memenuhi kebutuhan usaha kecil dan menengah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani masih mengalami kendala sampai saat ini. Salah satu dari permasalahan ini terkait subsidi pupuk adalah menurunnya subsidi pupuk sebanyak 50% yang ada di Kabupaten Jember. Turunnya subsidi pupuk ini di Kabupaten Jember dapat mengakibatkan kegiatan usaha tani memiliki resiko dan ketidakpastian yang mana perlu adanya keputusan petani untuk memperkecil terjadinya suatu resiko tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penyebab masalah pupuk yang sering terjadi. Sebenarnya apa saja sih penyebab masalah dari ketiadaan ataupun kekurangan pupuk-pupuk yang sering terjadi di Kabupaten Jember? Yang pertama yaitu adanya peningkatan kebutuhan petani, di mana petani yang menggunakan pupuk ini dilakukan secara berlebihan atau tidak seimbang. Yang kedua yaitu perbedaan pemikiran perdagangan yang terpicu akibat adanya perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dan yang non subsidi. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterbatasan padokan seiring kondisi pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia ini yang semakin tua seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada ketersediaan pasokan gas dan bahan baku untuk bahan pembuatan atau pemproduksian pupuk ini semakin terbatas. Nah, lalu rumusan masalah yang kami ambil dari kelompok 1 serta tujuannya yaitu yang pertama, bagaimana respon petani pangan dan hortikultura dalam menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Jember. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana strategi yang diterapkan oleh petani pangan dan hortikultura dalam menghadapi kelangkaan pupuk di Kabupaten Jember. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dan strategi petani, pangan, dan hortikultura dalam menghadapi kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Jember. Ini adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naratif. Kemudian adalah subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah petani pangan dan petani hortikultura yang berada di Kabupaten Jember yang mendapatkan subsidi pupuk. Kemudian adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara. Yang kedua adalah data sekunder yang didapatkan melalui instansi maupun sumber-sumber ilmiah yang lain. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah pencarian fenomena, yang kedua adalah menetapkan fenomena, yang ketiga pencarian tinjauan pustaka, yang keempat wawancara, dan yang kelima menulis dan diberi sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis yang digunakan adalah analisis Miles and Haberman dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah mereduksi data, yang kedua menyajikan data, dan yang ketiga adalah menarik sebuah kesimpulan. Yang terakhir adalah teknik validasi data. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi yang digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi.
pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan respon petani dalam menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Jember maupun di seluruh Indonesia memberikan dampak yang positif dan juga dampak negatif kepada para petani, baik itu petani pangan maupun petani hortikultura. Untuk dampak positif yang dihasilkan yaitu petani lebih seimbang dalam menggunakan pupuk dan juga petani menciptakan inovasi-inovasi baru terkait dengan penggunaan pupuk sehingga petani lebih efisien dan efektif dalam menggunakan pupuk baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu petani harus mengeluarkan uang lebih karena memang harga pupuk non-subsidi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi. Nah, hal ini akan memberikan respon-respon bagi petani, yaitu yang pertama, petani harus membeli pupuk non-subsidi di kios-kios pertanian selama ketersediaan pupuk bersubsidi masih langka. Dan hal ini petani harus mengeluarkan uang lebih tinggi, harus mengeluarkan biaya produksi lebih tinggi karena memang harga pupuk non-subsidi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi. Nah, untuk respon yang kedua yaitu petani lebih sering mengadakan diskusi-diskusi kecil dengan kelompok tani mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk menciptakan strategi-strategi baru dan juga menciptakan solusi selama pupuk bersubsidi masih langka. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan oleh petani dalam menghadapi kelangkaan pupuk. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa petani tetap menggunakan pupuk non-subsidi. Namun penggunaan pupuk tersebut seiring berjalannya waktu membutuhkan biaya yang lebih besar. Maka petani harus mencari dan menggunakan sebuah strategi baru. Strategi yang dilakukan oleh petani jagung yaitu melakukan teknik pengairan ke lahan pertanian yang sebelumnya telah disebar pupuk. Hal tersebut dipercaya dapat menghemat penggunaan pupuk dan juga pupuk dapat tersebar ke semua area. Sedangkan teknik yang dilakukan oleh petani jeruk yaitu melakukan pencampuran air dengan pupuk yang kemudian disemprotkan ke tanaman. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, adanya kelangkaan pupuk bersubsidi mengakibatkan petani pangan dan juga petani hortikultura tetap melakukan kegiatan usaha taninya, namun mereka menggunakan pupuk non-subsidi. Yang kedua yaitu strategi yang dilakukan oleh petani pangan adalah melakukan teknik pengairan lahan pertanian. Sedangkan petani hortikultura yaitu melakukan pencampuran air dengan pupuk yang kemudian disemprotkan ke tanaman. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.